Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang masalah fadilatut ta'lim, keutamaan mengajar. Keutamaan mengajar. Yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya tentang ayat masalah keutamaan mengajar, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan orang yang ngajar. Dan intinya senikmat-nikmatnya pemberian atau hadiah ini adalah orang yang mengajarkan ilmu dan kemudian ilmunya ini dimanfaatkan dan diamalkan oleh orang yang menerimanya. Kenapa? Karena dengan amal yang dia lakukan berdasarkan ilmu yang diajarkan tersebut, di samping amalnya itu jadi sah, kemudian orang yang memberi pengetahuan tersebut akan mendapatkan sahamnya. Dan saham ini akan terus menerus, nyambung-nyambung. Misalkan ada guru kita ngasih kepada kita satu amalan, cara wudhu lah, cara wudhu yang benar. Kemudian kita mengamalkan, maka kita dapat pahala dan kesahan dari wudhu tersebut, dan guru kita pun mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala kita. Dan ketika kita sampaikan kepada murid kita atau kepada orang, keluarga kita, anak kita, istri kita, dan mereka mengamalkan, maka kita mendapatkan dan guru kita pun mendapatkan. Terus menerus itu. Dan pentingnya kita ini menerima ilmu sebelum melakukan amal perbuatan, kita harus melandasinya dengan ilmu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah membutuhkan apa yang kita lakukan. Ini pedoman yang paling harus garis bawahi. Allah tidak pernah membutuhkan apapun yang kita lakukan. Karena Allah tidak membutuhkan apapun yang kita lakukan, maka ketika Allah memerintahkan sesuatu atau ada perintah sunnah dalam syariat, maka kita tidak bisa melakukannya semau kita. Kenapa? Karena itu tidak dibutuhkan. Perintah Allah tidak dibutuhkan oleh Allah. Perintah Allah ini adalah bentuk dari Rahman Rahimnya Allah, bukan dari bentuk kebutuhannya Allah. Karena Allah tidak membutuhkan apapun. Ya. Allah memerintahkan ini, memerintahkan itu, memerintahkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya. Ini semuanya karena Rahman Rahimnya Allah. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan, tapi karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih Penyayang, maka Allah memberikan kita petunjuk dan cara melalui perintahnya itu tadi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridhonya. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu eksklusif. Ridhonya Allah itu sangat-sangat istimewa dan agung, maka tidak bisa sembarangan orang menerima ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian itu dari hadis banyak tadi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya juga sudah kita bahas. Dari athar faqad qala Umar radhiyallahu taala an. Dari sana Umar mengatakan, "Man haddatsa bi haditsin fa'umila bihi falahu mithlu ajri man 'amila dzalikal amal." Ini tadi kita bahas tadi kan. Barang siapa yang memberi kabar satu hadis atau menceritakan satu hadis, kemudian orang yang melakukan yang tadi mengamalkan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan amal yang karena kita tunjukkan tadi atau kita kasih tahu caranya tadi. Bahkan keistimewaan orang yang mengajarkan dan menyampaikan ilmu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, muallimun nasi khaira, pengajar manusia dengan kebaikan, mengajarkan manusia dengan kebaikan, maka yastaghfir lahu kulla syai'in hatta al-hutu fil bahr, maka akan dimintai ampunan oleh siapapun, oleh makhluk manapun, sampai hut ini ikan yang paling gede itu namanya hut, fil bahri, di lautan, itu akan memintakan ampun kepada orang tersebut. Saking apa? Saking istimewanya
pengajar-pengajar orang-orang yang menjadikan kebaikan pada diri mereka. Kemudian dan riwayatkan dari Abu Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullahu taala, qadima Asgalan famakatha fala yas'aluhu insanun faqala ikturuli la akhruja min hadzal balad. Dikatakan Abu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan suatu saat dia datang ke satu kota namanya Asgalan. Dia duduk di situ, wala yas'aluhu insan. Tidak ada orang yang nanya sama Abu Sufyan ini. Tidak ada yang nanya ilmu maksudnya. Maka dia mengatakan, ukturuli la akhruja min hadzal balad. Koreklah tanah, keduen tanah ini. Aku mau keluar dari apa? Dari kota ini. Hadza baladun yamutu fihi ilmu. Jadi galilah tanah untuk kuburan. Kenapa? Karena kota ini telah mati kata beliau. Ilmu sudah mati, tidak ada orang yang nanya. Tidak ada orang yang peduli dengan ilmu maksudnya. Kuburan gitu. Innama qala dzalika hirsan ala fadilatil ta'lim, karena dia mengatakan seperti itu sangat menggebu-gebu dalam menginginkan keutamaan mengajar. Wastibqa'il ilmi bihi. Wa qala Atha radhiyallahu taala anhu, takhaltu ala Sa'idin bil Musayyib wa huwa yabki faqultu ma yabkik faqala laisa ahadun yas'alni an syai'. Imam Athaillah mengatakan, aku datang ke Sa'id bin Musayyib dan dia lagi nangis. Aku tanya, apa yang membuatmu menangis ini? Tidak ada yang nanya sama aku. Tidak ada satupun yang bertanya ilmu kepada saya. Sampai seperti itu. Kenapa kok orang-orang ulama-ulama itu kepingin ditanya? Karena ketika ditanya ilmu dan dia menjawab akan menambahkan manfaat. Dan yang tadi, ketika ilmu yang dia sampaikan itu diamalkan oleh orang yang bertanya, maka dia akan mendapatkan amal jariahnya. Terus menerus. Dan sekali lagi, kita tidak akan mungkin mendapatkan keridhaan Allah kecuali kita mentaati Allah dengan cara yang sesuai aturan Allah, yaitu cara yang sesuai dengan aturan-aturan syariat itu sendiri. Ibadah dengan aturan syariat. Dan kita tidak mungkin melakukan ibadah dengan aturan syariat yang sah dan benar kecuali kita belajar kepada ulama yang bersanad sambung menyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Ini keutamaan ilmu atau fadilah ilmu. Dan ini kita sudah lama libur ihya ya. Libur ihyanya sudah sebulan lebih kalau nggak salah. Ya, sebulan lebih. 2 bulan. 2 bulan malahan. Ya insya Allah. Nanti berarti Senin depan kayak biasa ganti-ganti yang biasa. Kita mulai lagi ganti-gantinya ihya sama idhah, kitab idhah. Jadi Senin depan kitab idhah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallahu fiqana fi dinna hadikum salah. Wa man asafuna sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah bil Fatihah.